Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali. Ada yang menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah, ada yang menjadikan mereka sebagai syafaat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita mengkaji at-tawassulu awil wasilatu. At-tawassulu adalah isim masdar dari fi'il madhinya tawassala, fi'il mudhari'nya yatawassalu, tawassulan. Pakai sin ya, bukan pakai shod. Banyak yang salah kalau pakai shod. At-tawassulu aw al-wasilatu. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Yang artinya, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, telah beriman oleh mereka alladzina. Ittaqullaha, bertakwalah oleh kalian Allah pada Allah, wabtaghu, dan carilah oleh kalian ilaihi, kepada Allah, al-wasilata, pada perantara. Jadi kita disuruh mencari perantara, ya, perantara. Surat Al-Maidah ayat yang ke-35. Wa qala jalla dzikruh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka itu yang diseru, mereka sendiri mencari kepada Tuhan mereka al-wasilata, pada wasilah, perantara. Ayyuhum aqrabu, manakah di antara mereka yang lebih dekat? Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-57. Kemudian apa sih maknanya wasilah? Al-wasilatu al-qurbatu. Bermula lafadz al-wasilah secara lugat, etimologi, secara bahasa. Al-qurbatu yaitu pendekatan. Wal-wasitatu, dan perantara, tengah-tengah. Al-wuslatu yang menyampaikan kepada maksud dan tujuan. Qala Ibnu Jaririn At-Tabari rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, telah berkata oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala di dalam kitab tafsir beliau, wal wasilatu, bermula lafadz ini kita menjadikan lafadz al-wasilah hiya al-fa'ilatu, yaitu mengikuti wazan fa'ilah. Min qaulil qail, dari perkataannya orang yang berkata, tawassaltu ila fulanin, tawasul oleh saya kepada fulan, berkata dengan seperti ini. Bimakna, dengan makna taqarrabtu ilaihi, mendekatkan diri oleh saya ilaihi, kepadanya. Wa qaulu ta'ala, dan bermula firman-Nya Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghu ilaihil wasilata, ay artinya watlubu, dan carilah oleh kalian al-qurbata, pada pendekat, ilaihi, kepada Allah, bil amali, dengan amal, bima, dengan sesuatu, yardihi, yang meridhoi oleh Allah, hi, kepada ma. Tawassul menurut pendapat mayoritas para ulama ada dua macam. Yang pertama tawassul kauni, yang kedua tawassul du'ai. Kita akan membahas yang pertama. Pertama, tawassul kauni adalah segala benda dan sesuatu, benda dan sesuatu yang dijadikan sebagai sebab perantara untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Seperti makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini benda, dijadikan sebagai sebab perantara untuk menghilangkan rasa lapar dan haus. Padahal Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam surat Quraisy, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Alladzi, dialah Allah, zat yang at'ama, telah memberikan makan oleh dia, alladzi, oleh Allahum, kepada mereka, min ju'in, dari rasa lapar, wa amanahum, dan telah memberikan keamanan atau rasa aman oleh Allahum, kepada mereka, min khaufin, dari rasa ketakutan. Allah yang memberikan makanan, Allah yang menghilangkan rasa lapar dan haus, dan Allah juga yang memberikan keamanan dari rasa ketakutan. Lalu mengapa manusia ketika lapar dan haus tidak langsung berdoa memohon kepada Allah saja? Ya Allah, hilangkanlah laparku ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah rasa hausku ya Allah. Ya Allah, kenyangkanlah aku ya Allah. Tidak, mengapa tidak begitu? Agar Allah menghilangkan rasa lapar dan haus? Mengapa Allah menciptakan sebab perantara makanan dan minuman untuk menghilangkan rasa lapar dan haus? Apakah minta tolong pada makanan dan minuman itu perbuatan syirik? Tidak. Tidak, kecuali kalau memang orang-orang Wahabi itu meyakini bahwa
yang menghilangkan rasa lapar dan rasa haus itu makanan dan minuman, maka syirik. Jadi syirik itu nggak usah langsung menghantam kuburan, tidak. Orang makan minum saja kalau meyakini bahwa yang menghilangkan rasa laparnya makanan dan yang menghilangkan rasa hausnya adalah minuman, dia juga bisa berbuat syirik. Contoh lagi tawassul kauni, yaitu obat-obatan adalah wasilah. Obat-obatan ini benda, adalah wasilah sebab perantara untuk menyembuhkan penyakit. Apakah minta tolong pada obat-obatan termasuk perbuatan syirik? Tidak. Tidak, kecuali kalau memang keyakinannya yang salah, keimanannya yang salah. Misalnya ada orang yang sakit kepala, kemudian minum bodrek, dan dia meyakini bahwa bodreknya yang menyembuhkan dia. Bukan Allah yang menyembuhkan, tetapi bodrek yang menyembuhkan, maka bisa syirik. Jadi syirik itu tidak langsung harus dihantam ke kuburan, syirik, musyrik. Ente, ya Ustadz Abdul Qadir Jawas, kalau seandainya berobat, kemudian ente meyakini bahwa obat itu yang menyembuhkan ente bisa syirik. Ya, contoh lagi kendaraan. Kendaraan adalah wasilah kauni, sebab perantara untuk menghantarkan manusia dan barang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mengapa manusia tidak langsung berdoa memohon kepada Allah agar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain? Misalnya si Abdul Qadir Jawas ini mengatakan, ya Allah, pindahkan aku dari Bogor ke Bandung, celing begitu, langsung mohon kepada Allah. Jika ente menggunakan kendaraan, ente meyakini bahwa yang memindah tubuh ente dari Bogor ke Bandung itu kendaraan, bukan Allah, ya syirik, musyrik Anda. Jadi inilah tawasul kauni, ya. Apakah minta tolong pada kendaraan adalah perbuatan syirik? Iya, kalau memang iktikad keimanannya salah. Jadi harus dipahami makna tawasul atau wasilah. Kemudian macam tawasul yang kedua, yaitu tawasul du'ai. Du'ai adalah berdoa memohon hanya kepada Allah saja. Jadi doanya hanya memohon kepada Allah saja, tetapi di dalam sigot kalimat doanya menyebut amalnya sendiri atau nama Allah, Asmaul Husna, atau nama Nabi dan Rasul, atau nama orang-orang soleh yang menjadi kekasih Allah, atau menyebut jah, kehormatan, atau menyebut hak, kebenaran makhluk yang dicintai oleh Allah, atau menyebut fadilah surat tertentu, atau ayat tertentu, atau sholawat Nabi dan lain-lain yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sigot kalimat doa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau doanya, Allahumma inni as'aluka bi ziyarati hadhihi ila kuburi awliyaik. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dengan wasilah ziarahku ini kepada kuburnya wali-walimu. Ya Allah, aku memohon ini dan itu. Inilah contoh berdoa memohon kepada Allah Ta'ala dengan cara bertawasul. Yang diminta hanya Allah. Redaksi awal doa telah jelas menyebut lafaz Allahumma. Allahumma itu artinya ya Allah, ya Allah. Yang dipinta hanya Allah. Dan para santri NU juga jangan kebablasan dan kebangetan menyebut lafaz ila hadrati dikatakan sebagai tawasul. Padahal ila hadrati itu bukan tawasul, tetapi pernyataan kirim hadiah pahala bacaan kepada orang, atau disebut ihda'u thawabil qiraah. Inilah jawaban kami, wallahu a'lamu bishawab.